Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi berhasil meraih kemenangan dalam pemilihan umum yang diselenggarakan pada Minggu 8 Februari 2026. Berdasarkan hasil proyeksi terkini, koalisi partai pemerintah telah mengamankan mayoritas 2/3 kursi di majelis rendah yang merupakan lembaga legislatif paling berpengaruh di Jepang. Perolehan suara yang dominan ini memberikan mandat politik yang sangat kuat bagi Takaichi untuk merealisasikan berbagai agenda kebijakan konservatifnya dalam masa jabatan 4 tahun mendatang. Langkah Takaichi yang mempercepat pemilu bulan lalu terbukti membuahkan hasil. Media lokal melaporkan, Partai Demokrat Liberal atau LDP, pimpinan Takaichi meraih sekitar 300 dari 465 kursi yang diperebutkan. Bersama mitra koalisinya, blok pemerintah diperkirakan mengantongi setidaknya 310 kursi. Di tengah euforia kemenangan, pasar keuangan menyoroti langkah Takaichi terkait utang publik Jepang. Takaichi sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan pemotongan pajak dan peningkatan pengeluaran negara. Ia menekankan kebijakan fiskal yang bertanggung jawab dan proaktif. Menurutnya, pemerintah akan tetap menjaga keberlanjutan fiskal sembari memastikan masuknya investasi yang diperlukan. Ia berjanji akan membangun ekonomi Jepang yang kuat dan tangguh. Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Jepang NTV, Takaichi menekankan kebijakannya tentang kredit pajak yang dapat dikembalikan. ただ私の本丸はですね、最初の総裁選挙の時から訴えてきた給付付き税額控除です。これは中所得、低所得の方々にやはり社会保険料、これが一番重くのしかかっていて逆進性がありますから、これを何とかしたい。でもそれまでの間ですね、給付付き税額控除割と時間かかります、制度設計に。ですからその準備が整うまでに、なんとかこれ消費税についても加速させたいなという気持ちがあります。ですから国民会議で速やかに結論が得られるように努力をしたいと思っております。Takaichi dikenal sebagai sosok elang yang kerap bersikeras terhadap Cina. Hal itu ditunjukkan oleh pernyataannya pada November 2025 lalu soal Taiwan yang sempat memicu kemarahan pemerintah Cina. Hubungan Jepang dan Cina pun sempat memanas akibat pernyataan Takaichi tersebut. Namun, pengamat politik dari Syracuse University, Margarita Esteve Abe menilai, Takaichi kini memiliki ruang meredakan ketegangan. Takaichi menjadi pemimpin perempuan pertama di Jepang dan tetap memegang teguh nilai-nilai konservatif. Ia populer di kalangan anak muda soal gaya berpakaiannya hingga video viral saat ia menari lagu K-pop bersama Presiden Korea Selatan.